Perkenalkan, nama saya Sania Zahira Wardah dari kelas A6. Saya akan membuat video matkul Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Di sini saya mengangkat 3 subbab, yaitu yang pertama, tantangan yang mengikis nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Dan yang ketiga, upaya mengaktualisasikan Pancasila. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tantangan yang mengikis nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi ini, pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara Indonesia yang harus ditanamkan melalui pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda. Namun, nyatanya globalisasi dan perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai tantangan seperti yang pertama, variasi pemahaman dan cara mengajarkan Pancasila oleh para guru. Yang kedua, disinformasi dan radikalisasi pemikiran melalui media sosial dan internet. Yang ketiga, paparan budaya luar yang bisa mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan Pancasila di era digital harus mampu membangun karakter siswa yang berjiwa nasionalis, kritis, dan adaptif terhadap perubahan global. Mengintegrasikan literasi digital dan pemikiran kritis terhadap pembelajaran. Menjadikan guru sebagai fasilitator aktif, bukan hanya sekedar penyampai materi saja. Pendidikan Pancasila juga bukan hanya bagian dari kurikulum, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan membangun masa depan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sosial budaya juga menjadi tantangan dalam Pancasila. Indonesia memiliki identitas nasional yang unik karena keberagaman budaya, suku, bahasa, dan nilai-nilai lokal. Namun, globalisasi membawa dampak negatif yang mengancam kelestarian budaya bangsa. Tantangan-tantangan utama yang dihadapi diantaranya hedonisme dan konsumtivisme. Masyarakat semakin mengejar kesenangan materi dan gaya hidup mewah yang terlihat dari maraknya tempat hiburan dan budaya belanja berlebihan. Yang kedua, melemahnya nilai gotong royong, semangat kebersamaan, dan tolong-menolong mulai tergantikan oleh sikap individualisme. Selanjutnya, menurunnya nasionalisme dan patriotisme. Banyak masyarakat Indonesia lebih menyukai produk budaya asing serta cenderung mengabaikan bahasa dan produk dalam negeri. Dan terakhir, menurunnya nilai kesopanan. Generasi muda ini mulai kehilangan rasa hormat, terlihat dari banyaknya konten tidak sopan di media sosial yang justru itu mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Lalu, bidang teknologi juga membawa tantangan tersendiri dalam Pancasila. Media sosial saat ini lebih dari 77% penduduk Indonesia adalah pengguna internet, menunjukkan betapa teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, teknologi ini juga memberikan manfaat selain memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi, juga memberi tantangan besar, yaitu kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di ruang digitalisasi. Penyalahgunaan media sosial yang bisa memunculkan konten negatif, hoax, dan juga konflik. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter seringkali lebih digunakan untuk hiburan, bukan untuk hal yang membangun atau edukatif. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kemajuan teknologi ini harus disikapi dengan bijak, terutama generasi muda. Perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Nilai-nilai Pancasila juga harus tetap menjadi pedoman dalam berinteraksi di dunia digital agar teknologi benar-benar membawa manfaat bagi bangsa. Nah, di era arus ideologi asing yang mengikis nilai-nilai Pancasila ini, era globalisasi juga dapat menjadi masuknya ideologi asing. Beberapa pengaruh negatif yang muncul antara lain
westernisasi berlebihan, gaya hidup barat seperti individualisme, hedonisme, dan konsumerisme semakin banyak diadopsi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kesederhanaan, dan sopan santun. Nah, di antaranya ada fenomena budaya Korea seperti K-pop, drama, makanan, dan kosmetik sangat digemari oleh para remaja. Namun, hal ini berdampak pada perubahan norma berbusana yang lebih terbuka dan tidak sesuai dengan nilai kesopanan bangsa Indonesia. Dan pergeseran nilai sosial dan gaya hidup yang meniru budaya-budaya asing tanpa disaring oleh filter. Penurunan penggunaan bahasa Indonesia juga banyak terjadi di masyarakat, terutama pada anak muda yang sering menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap lebih modern dan keren. Nah, hal ini juga bisa dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Transformasi budaya melalui teknologi dan pertukaran pelajar dapat mempercepat akulturasi budaya dan dapat mengikis nilai-nilai Pancasila juga. Budaya asing ini bisa membawa dampak positif, namun jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, maka jati diri bangsa Indonesia bisa terkikis. Oleh karena itu, penting sekali untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai benteng budaya dan pedoman hidup dalam menghadapi arus globalisasi. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman Pancasila terhadap generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan Indonesia. Namun saat ini banyak sekali pemuda yang kurang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan panduan hidup berbangsa. Nah, di antara masalah yang dihadapi yaitu minimnya pemahaman terhadap Pancasila membuat banyak anak muda kehilangan arah moral dan mudah terpengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Globalisasi dan media sosial juga dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Penggunaan bahasa asing secara berlebihan, konsumsi produk luar negeri, dan ketidaktarikan kepada budaya lokal juga tanda lunturnya rasa cinta tanah air. Kurangnya partisipasi sosial menyebabkan menurunnya kepedulian terhadap masyarakat dan nilai gotong royong. Ini dibuktikan dengan krisis moral dan identitas di kalangan remaja, konflikasi sosial, menurunnya nilai kesopanan, dan meningkatnya kriminalitas. Pelemahan kohesi sosial dan rasa persatuan terutama di tengah masyarakat yang majemuk ini. Nah, apa sih tindakan yang dapat kita lakukan? Pendidikan dan internalisasi Pancasila harus ditingkatkan sejak dini, baik melalui sekolah maupun melalui kegiatan sosial. Pemuda harus aktif dalam kegiatan dan mengabdi kepada masyarakat sebagai sarana belajar nilai-nilai kebangsaan secara langsung. Lalu menguatkan kembali semangat persatuan Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah gempuran ideologi asing. Nah, oleh karena itu, tanpa pemahaman dan pengalaman Pancasila yang kuat, generasi muda beresiko kehilangan jati diri dan melemahkan persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan sangat penting agar Indonesia tetap kokoh di tengah arus globalisasi ini. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu upaya mengaktualisasikan Pancasila. Nah, yang pertama ada peran keluarga. Keluarga, terutama orang tua, berperan penting sebagai pendidik pertama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak. Penanaman ini bisa dilakukan melalui kebiasaan sehari-hari dan keteladanan. Nilai-nilai yang bisa diajarkan di rumah yaitu nilai iman dan ketaatan, seperti mengajarkan anak untuk rajin beribadah dan bersyukur sesuai sila pertama Pancasila. Yang kedua, etika dan kesopanan, membiasakan anak bersikap sopan, meminta izin, dan menghormati orang tua. Lalu ada kejujuran. Kejujuran ini juga menjadi contoh dalam
berkata jujur dan menghindari kebohongan sekecil apapun. Selanjutnya ada kerja keras, melatih anak bertanggung jawab atas tugasnya seperti ikut membantu pekerjaan rumah dan mengingatkan anak untuk mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, lalu kedisiplinan dan ketertiban juga menjadi salah satu peran keluarga dalam menetapkan aturan yang jelas dan menegakkannya secara konsisten. Kesabaran juga menjadi peran orang tua dalam mengajarkan anak untuk tidak mudah marah dan terburu-buru. Peran sekolah juga menjadi sangat penting karena sekolah adalah tempat strategis untuk membentuk karakter siswa karena beragamnya latar belakang peserta didik. Contoh yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan agama di antara teman. Nah, sila kedua, bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman. Dan sikap yang ketiga, gotong royong, piket kelas, dan kegiatan bersama. Sila yang keempat, bisa direalisasikan seperti musyawarah di OSIS, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, sila kelima, membagi tugas secara adil, melatih kepemimpinan yang adil dan tidak berat sebelah. Nah, agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam diri generasi muda, keluarga, dan sekolah, maka kita harus bekerja sama dalam menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Keduanya merupakan pondasi penting dalam membentuk generasi dan beretika nasionalis dan siap menghadapi tantangan zaman. Lalu ada peran masyarakat dan pemerintah sangat penting juga dalam menerapkan Pancasila. Namun saat ini menjadi tantangan besar seperti meningkatnya individualisme akibat pengaruh teknologi dan globalisasi. Hal ini menyebabkan semangat gotong royong melemah, padahal gotong royong adalah nilai utama dalam Pancasila. Di sisi lain, banyak masalah sosial seperti korupsi yang menunjukkan krisis integritas, ketidakadilan sosial seperti kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan. Diskriminasi juga menjadi masalah saat ini. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum diajarkan dan belum dijalankan secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, solusi yang dibutuhkan itu apa sih? Solusi yang dibutuhkan yaitu diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan agar Pancasila ini bisa benar-benar dihayati dan diterapkan melalui yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua, mengajarkan Pancasila melalui pendidikan formal dan sosialisasi di masyarakat langsung. Ketiga, tokoh publik dan pemimpin harus menjadi teladan. Yang keempat, kebijakan yang adil. Dan yang kelima, lembaga harus membuat penerapan kebijakan yang jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Kebiasaan dalam sehari-hari juga berpengaruh dalam upaya mengaktualisasikan Pancasila ini. Seperti menciptakan lingkungan sosial yang positif, masyarakat perlu membangun budaya saling menghargai, terbuka, dan damai. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus juga berpengaruh dalam mengaktualisasikan Pancasila. Pemerintah dan masyarakat perlu rutin mengevaluasi nilai-nilai Pancasila agar relevan dengan perkembangan zaman. Nah, untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup yang nyata, masyarakat dan pemerintah ini harus bekerja sama, melakukan pendidikan, memberikan keteladanan, serta membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu, cita-cita keadilan sosial dan persatuan bangsa akan sulit tercapai. Dan jika pemerintah tidak ada, maka itu akan menjadi tumpang tindih. Sebaliknya, jika masyarakat tidak ada, juga nilai-nilai Pancasila akan tidak seimbang. Maka dari itu, perlunya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka juga harus menanamkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah,
Sekian, itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.